kasih Pak Gub sudah datang kunjung kami lagi. Selamat datang kembali di Kota Larantuka di Flores Timur untuk boleh memberikan kepada kami kembali semangat untuk sama-sama bergotong royong mensukseskan program-program baik program nasional, program provinsi maupun program kabupaten. Memang tema kesehatan ini hari-hari ini memang kurang begitu menarik karena yang tema gimana kali ini adalah tema tentang kedamaian, persatuan, ketenangan, keamanan dan seterusnya. Tapi memang tema kesehatan ini menjadi penting karena kita ini dari mulai kecil sampai besar itu salah satu urusan yang tidak pernah berhenti urusan kesehatan. Sejak kita lahir itu ditanya urusan pintar bodoh, sehat atau tidak. Sampai kita mau mati juga ditanya lagi, sehat atau tidak. Tapi orang kaya dan mati tidak tanya dia pintar atau bodoh. Tidak ada pertanyaan terkait dengan dia uang berapa. Tapi pertanyaan mendasar bagi setiap umat manusia itu dari dia lahir sampai mati itu, dia lahir sehat atau lahir cacat. Atau dia mau mati itu dia mati karena dia sakit atau mati karena kecelakaan. Jadi kesehatan ini memang dia menyertai seluruh kehidupan tanpa manusia ini dari lahir sampai dengan mati. Saking pentingnya dia dibahas itu makanya kemudian di semua visi misi para kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, presiden, DPR termasuk dalam pembuatan komisi kesehatan pasti akan sentuh juga soal-soal begini. Ini menyangkut tentang hal mendasar dari yang kita jalani setiap hari. Kaitan dengan BPJS Kesehatan ini, tadi sudah laporan dari Kepala BPJS dan Pak Bupati sudah respon. Saya pikir kita mesti lihat ya, Kepala BPJS bantu melihat ini saya bilang. Kepesertaan itu memang urusannya kami para bupati dan gubernur dan itu masyarakat, itu urusan kami. Kepesertaan. Yang kedua pembiayaan juga itu urusan kami juga itu. Masyarakat, bupati, gubernur, DPRD. Tapi terkait dengan pelayanan kesehatan itu urusan ada pada BPJS dan penyedia. Nah terkadang kita ini sudah urusan kepesertaan kita sudah tingkatkan, tadi sudah mendekati wasit dan tinggi. Pembayarannya pun kita upayakan semaksimal mungkin itu dia teratur. Dan masyarakatnya perlu kita ingatkan. Saya percaya bahwa masyarakat kita itu bukan tidak punya uang, tapi tidak terbiasa membayar secara rutin. Nah tugas BPJS Kesehatan dan tugas kita untuk berpikir bagaimana agar dia itu bisa bayar secara rutin sehingga dia tidak menjadi peserta tidak aktif itu. Nah tapi kenapa untuk itu bisa, untuk ini tidak? Nah itu mesti kita berpikir bahwa kita mesti melakukan literasi keuangan agar masyarakat kita itu juga selain untuk urusan tadi itu kalau ada uang lebih silakan dari kita kartu. Tapi urusan-urusan yang menyangkut tentang ini mesti disiapkan khusus. Nah saya fokus soal ini, Pak. Nanti Pak BPJS mesti pikir, cara juga. Sehingga kita tidak kemudian banyak yang tadi peserta tidak aktif itu membuat ketika dia sakit dia punya soal yang serius. Kita PNS ini kepala desa semua sudah BPJS semua, sudah semua ya? Sudah semua ya? Aktif semua ya? Nah, Bapak Ibu kepala desa bisa aktif. Karena begini, kalau orang tuh akan jatuh tertimpa tangan itu pada saat dia sakit dan dia tidak sedang jadi anggota aktif BPJS. Itu udah jatuh sakit ke satu masalah sendiri. Apalagi masih pikir pembayaran lagi. Jadi terkait urusan BPJS ini saya fokus soal menyangkut bagaimana memastikan agar tetap jadi anggota aktif ya. Nanti Bapak Ibu kepala desa juga kita berikan cara pada saat itu ada Bapak Ibu bicara yang bagus. Biar orang yang rutin membayar bagian mandiri. Di sini yang BPJS Kesehatan yang peserta yang dibayar pemerintah berapa banyak? Berapa? Yang dibayar pemerintah daerah total semua ya, pemerintah daerah sama pusat ada berapa? Yang pusat sekitar 60%, Pak. Jadi yang jalan bayar mandiri? Ya. Mandiri berapa persen? Mandiri paling kecil. Mandiri totalnya hanya sekitar 20.000 orang? Ya. Nah tapi ini kritis ini. Ya 20.000 orang ini mesti dijaga agar dia bisa rutin membayar dan kemudian tidak kemudian lupa. Yang berikut di luar BPJS Kesehatan tadi, pelayanan kesehatan tadi urusan Pak BPJS ya, dipastikan bahwa 3 rumah sakit yang ada di Nagi ini betul-betul bisa on. Itu masih saya soal kabupaten itu sudah soal.
Satu-satunya kabupaten di NTT yang punya 3 rumah sakit umum daerah cuma Flores Timur. Jadi tepuk tangan misalkan itu sudah harus hati-hati. Karena membiayai 3 rumah sakit umum daerah itu tidak gampang. Orang Flores Timur bisa ya. Terkait dengan PAD, Bapak Ibu sekalian, para kepala desa, lurah, kami ini sebenarnya di provinsi juga ini, mau juga mengajak kita sama-sama untuk berpikir bahwa agar PAD ini bisa kita tingkatkan di masing-masing level. Baik itu pemerintah desa, kelurahan silakan dipikirkan, pemerintah kabupaten juga kami yang ada di provinsi. Dan kita mesti sama-sama bergerak agar yang kita lagi lakukan ini kalau boleh juga berdampak sekaligus atau sekurang-kurangnya 2. Bapak Ibu mereka bisa bikin yang desa dengan kabupaten. Kalau bisa 3-3 desa, kelurahan kabupaten dengan provinsi bagus kan. Dan menurut saya ini mesti kita duduk dengan baik, melihat berbagai potensi kita agar segala potensi yang kita miliki ini jangan lagi kemudian tidak bisa kita ambil nilai tambah aja bagi daerah kita. Kami saat ini sudah membuat yang namanya program Gerakan Beli NTT. Saya sih berpikir suatu waktu Pak Bupati izin, kalau kita acara-acara begini lagi ini, sedapat mungkin yang kita bilang ini adalah produk lokal yang harus kita. Sedapat mungkin ya, ini sebenarnya kita sudah kegiatan sama-sama. Jadi kami di kantor gubernur itu seluruh meja gubernur, wakil gubernur dan jajaran teman-teman kepala PD itu sudah sama. Itu baik minuman, baik panganannya yang UMKM itu semua kita pakai dari yang NTT. Sehingga berputarlah ekonomi di tempat kita. Dan saya berharap juga nanti di puskesmas, di kantor camat, OPD, kantor-kantor desa juga itu pakailah produk lokal setempat. Jadi gerakan beli NTT itu juga seperti gerakan beli voting, gerakan beli Adonara, gerakan beli Solo, gerakan beli kecamatan-kecamatan di sini. Kalau desa kita nanti gerakan beli yang kita punya produk dari desa kita. Karena cuma dari cara itu kita membuat agar uang itu berputar di tempat kita ini. Nah ini yang menjadi pikiran kita untuk bahwa memastikan bahwa barang-barang produk kita juga kita selalu mau beli. Ini kita berbicara antara kita sama di Kabupaten NTT, kita belum duduk satu situ. Nah tapi kita bisa melakukan kita masing-masing sehingga kami berharap betul agar Bapak Ibu yang memiliki potensi di daerah masing-masing itu mulai memikirkan untuk program One Village, One Product, satu kecamatan, satu desa, satu kelurahan, satu produk andalan. Jadi jangan lagi kita semuanya itu dijual mentah tanpa di olah lebih lanjut. Ayo bangun Flores Timur, ayo bangun NTT.